Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah memikul salib. Bacaan terambil dari Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34 demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ketika kita ditanya, kita hidup mau menderita atau mau sukacita? Maka sebagian besar orang akan berkata, saya mau sukacita, saya tidak mau menderita. Lalu apa makna memikul salib? Apakah maksud dari Tuhan agar kita hidup menderita selama-lamanya? Ternyata tidak demikian. Memikul salib artinya adalah kita mengendalikan keinginan kita, ego kita. Kita mengganti kebenaran kita dengan kebenaran yang Tuhan miliki. Kita mengikuti kehendak Tuhan meskipun itu berbeda dengan keinginan kita, bahkan kemauan kita. Kita rela untuk menderita demi sesuatu yang nilainya lebih tinggi, yaitu kebenaran Allah. Itulah makna memikul salib. Oh, kalau saya menderita, apakah itu pasti memikul salib? Tidak. Apalagi ketika kita menderita karena kesalahan kita. Itu bukan memikul salib. Jadi Bapak Ibu, kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Ketika kita sudah berbuat baik, tapi orang itu justru mencelakakan kita. Ketika kita mau menolong orang lain, ternyata orang tersebut tidak baik. Dan ketika kita mengampuni orang lain, yang terjadi orang tersebut malah seolah-olah menginjak-injak kita. Tidak mudah untuk kita melakukan kebenaran Allah dalam kehidupan ini. Kita ingin jujur, orang lain menghina kita. Kita ingin benar, orang lain berkata, "Ah, kamu sok suci, sok benar, sok munafik," dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita menjalani untuk kita bisa memikul salib? Yang pertama adalah, mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk kita membaca, merenungkan. Kita memiliki saat teduh setiap pagi, kita datang ke hadapan Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk kita memikul salib. Kalau ditanya, enak mana pagi-pagi saat teduh dengan tarik selimut dan tidur? Tentu kita berkata, enak tarik selimut dan tidur. Tapi mari kita melakukannya dari kita buka mata pertama kali. Kita baca firman Tuhan, kita merenungkannya, kita menyediakan hati pikiran kita memuji nama Tuhan. Yang kedua, dalam kehidupan ini, mari kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya ketika kita punya waktu doa, kita punya waktu saat teduh, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita melatih pendengaran kita bukan hanya secara verbal, tetapi di dalam hati kita. Ketika yang masuk terus-menerus adalah firman Tuhan. Seperti kita melatih, kita mendengar intonasi seseorang. Bapak Ibu, dulu waktu saya bekerja, saya biasa untuk pesan makan melalui telepon, ya. Dan karena saya terbiasa telepon, rupanya yang punya rumah makan tuh hafal dengan suara saya. Begitu saya bilang, "Halo," dia langsung berkata, "Saya tahu kamu pesan ini." Dan saya memang kalau pesan sesuatu dan saya suka, saya jarang sekali untuk mengganti menu yang lain, ya. Jadi rumah makan itu sudah tahu, begitu saya halo, begitu ya, dia sudah tahu, "Oh, kamu ya mau pesen ya 1 porsi ya, nanti diantar." Oke, udah itu aja. Jadi kita terbiasa untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita masukkan di dalam pikiran kita hal-hal yang positif yang berasal dari Allah. Dan yang ketiga, memikul salib adalah seperti firman yang tadi kita baca. Tuhan menderita dan dia tahu orang yang dikasihinya menyakitinya sampai sedemikian rupa.
menginginkan kematiannya dengan sangat kejam. Apa yang dia katakan? Ampunilah dia, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa respon orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus? Mereka tetap melanjutkan keinginannya. Mereka buang undi untuk jubah Tuhan Yesus. Tetapi pengampunan Tuhan tetap terjadi. Seandainya ketika Tuhan Yesus disalib dan dia tidak mengucapkan kalimat itu, maka dosa manusia akan tetap ada. Tapi ketika Tuhan mengucapkan kalimat itu, kalimat dia mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dia pikul salib dengan setia sampai selesai. Tugas mulia dari Allah Bapa selesai. Dia tidak mendendam, tetapi dia tetap mengasihi apapun yang diperbuat orang-orang yang dikasihinya. Dan yang ketiga, sekali lagi, memikul salib adalah mengampuni setiap orang, sekalipun orang itu menyakiti hati kita. Dan dialah Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita memikul salib. Setiap orang punya salibnya masing-masing. Tetapi percayalah, salib itu melatih otot iman kita. Mengikut Tuhan tidak pernah sia-sia. Jadi jangan kecewa. Pikul salib dengan setia sampai dengan hembusan nafas kita yang terakhir. Dan percayalah, Tuhan menanti kita, menanti kemenangan kita di rumahnya yang mulia. Tuhan menolong kita semua. Tuhan berkati kita. Amin.